podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending, masih bersama saya Lea Baneza. Kapan bisa move on dari beras? Itu bakal jadi obrolan kita kali ini. Gejolak harga beras tampaknya masih belum surut juga nih. Soalnya bulan depan bakal ada Ramadan dan lanjut Idul Fitri. Itu harga beras bisa meroket setinggi apa lagi ya? Sekarang aja nih, tiap hari harga beras pecah rekor melulu. Kemarin Lea lihat di panel harga Badan Pangan Nasional Bappenas, harga rata-rata nasional mencapai Rp16.300 per kilogram untuk beras premium. Ini masih di tingkat eceran ya. Tapi kalau Lea sisir tiap wilayah, sebut aja nih di Papua, harganya tuh bisa berkisar Rp18.000 sampai Rp24.000 per kilogram. Terus beberapa hari terakhir juga ada berita dari sejumlah wilayah di Jawa, harga beras tembus Rp18.000. Dahsyat banget nggak tuh harga beras? Padahal Jawa itu kan lumbung padi ya. Dan kalau dilihat-lihat dari mapnya Bappenas, seluruh wilayah itu merah semua. Yang artinya harga beras di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp13.600 untuk beras premium. Nah, kalau menengok ke belakang, tren naik harga beras itu sejak Agustus 2022. Harganya sih dulu masih di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kalau inget itu, wajar nggak sih warga teriak saking beratnya memenuhi kebutuhan pangan pokok semendasar beras? Padahal nih, udah nggak kehitung tuh operasi pasar yang digelar pemerintah untuk menahan laju harga beras. Keran impor pun dibuka, tapi tetap nggak manjur juga. Nah, ngomongin harga beras yang tinggi, banyak nih yang menyebut, baik itu Presiden Jokowi, menteri, pejabat, maupun akademisi. Faktor perubahan iklim memang menghambat produksi pertanian. Tapi kalau fokus iklim, kan susah dilawan ya, meski petani juga berupaya beradaptasi. Tapi belum signifikan hasilnya. Lalu gimana dong? Mau pasrah aja? Biasanya sih, tiap kali harga beras naik, muncul tuh imbauan, ajakan, atau campaign gitu dari pemerintah untuk mengkonsumsi pangan selain beras. Warga diminta beralih ke pangan lokal non-beras, seperti singkong, jagung, sagu, sampai sukun. Istilah kerennya sih diversifikasi pangan. Totalnya ada 77 pangan lokal sumber karbohidrat. Nah loh, berarti kita punya banyak banget nih alternatif pangan pengganti nasi. Tapi kenapa sih kita susah banget move on dari beras? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama @devi_xx. Krisis beras bikin ibu-ibu harus antri dan berdesakan berjam-jam sampai pingsan demi beras murah. Harga beras naik tertinggi dalam sejarah. Ini sangat tidak masuk akal. Lanjut @talixx. Guys, rasa bingung pikirmu perkara harga beras yang naik. Pemerintah sudah sangat inovatif dan ngerti susahmu. Beras saset adalah jawaban. Nek isih rung mampu tuku, mungkin kedepannya dijual bijian. Lanjut @husnixx. Harga beras tembus 20.000. Masyarakat banyak mengeluh. Uang 200.000 hanya bisa beli 10 kilo aja. Gak apa-apa sih naik. Solusinya jogetin aja. Oke guys. @d_xx. Solusi untuk harga beras yang naik saat ini yang paling tepat adalah turunkan harga beras itu sendiri. @5t3xx. Harga beras naik, masyarakat tak panik, cuma bisa pasrah. @jrxx.
Sudah saatnya kita makan nugget rebus, ya gak? @bayaxx. Suruh makan singkong atau jagung aja pak. @blontanxx. Udah dari zaman dulu, beras itu komoditas politis. Beras hilang, situasi ekopol negara bakal terguncang. Diversifikasi pangan harus terus dilakukan. Sumber pangan atau karbo bukan hanya beras, singkong, sagu, jagung, kentang, dan lain-lain. Pemerintah dari zaman Soeharto hobi bener mengutamakan beras. @fadlyxx. Sumber karbohidrat gak cuma nasi. Orang Indonesia udah lama lupakan diversifikasi makanan. Taunya beras doang. Padahal ada kentang, sagu, ubi untuk sumber karbohidrat. Terakhir @otisxx. Saatnya diversifikasi pangan diterapkan. Kalau beras mahal, makan sagu, ubi, singkong, uwi. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita masih ngobrolin soal kapan bisa move on dari beras. Pertama-tama, Lea mau bahas faktor perubahan iklim yang selalu dituding jadi penyebab beras langka dan mahal. Yuk, kita tanya ke pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI Kudori. Pak Kudori, gimana sih Anda melihat kenaikan harga beras yang disebut-sebut karena perubahan iklim gitu? Apa sih yang terjadi di sektor pertanian? Penting publik untuk tahu ya bahwa El Nino itu memang terjadi di semester kedua tahun lalu. Tapi dampak atau ekor El Nino itu masih sangat terasa di tahun ini. Gitu. Salah satu yang kita rasakan adalah bahwa hampir beberapa komoditas yang biasanya ditanam akhir tahun lalu gitu ya, atau bahkan di Oktober, itu mengalami pengunduran karena beberapa komoditas itu tidak bisa ditanam kalau tidak ada air ya. Hampir semua aktivitas pertanian apapun komoditas yang diusahakan itu kan tergantung pada air. Untuk padi misalnya di Jawa itu hampir merata mengalami kemunduran masa tanam lebih dari 60 hari. Hari-hari ini ya di Jawa Barat misalnya itu masih ada ratusan ribu hektar sawah yang masih dalam persiapan untuk ditanami. Jadi ada proses budidaya yang mundur cukup lama, yang itu membuat panen yang mestinya kalau tidak ada anomali iklim dan cuaca itu akan kita mulai di Februari pertengahan atau akhir Februari atau awal Maret gitu ya, itu mundur bisa akhir April atau bahkan awal Mei gitu. Artinya apa? Artinya paceklik itu tambah panjang. Kalau kita hitung sejak dari semester kedua tahun lalu ya, dari Juli sampai sekarang ya, sampai Februari, itu 8 bulan berturut-turut produksi padi bulanan, misalnya di Februari ini, jadi produksi di bulan Februari ini, kalau digunakan untuk konsumsi itu nggak cukup. Jadi 8 bulan berturut-turut itu defisit. Kalau kita ikuti data BPS ya, yang terakhir diterbitkan, produksi Januari Februari tahun ini itu masih ada defisit 2,8 juta ton. Besar sekali. Di Maret itu baru akan ada surplus. Diperkirakan surplusnya 0,97 juta ton beras ya. 0,97 juta ton beras. Tapi surplus ini nggak besar. 0,97 itu hanya kira-kira cukup untuk konsumsi 13-14 hari. Dan surplus pertama kali seperti ini itu pasti akan jadi rebutan banyak pihak. Apakah pedagang, penggilingan, ya, penegas, dan seterusnya. Oke, tapi Pak, apa sih efek perubahan iklim terhadap pertanian kita? Apakah tidak bisa ditanggulangi gitu efek dari si perubahan iklim ini? Kalau kita baca data BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, anomali iklim dampak dalam bentuk El Nino, dalam bentuk La Nina, itu semakin sering, ya. Semakin berulangnya itu semakin sering. El Nino dan La Nina atau anomali iklim yang lain itu 3-4 tahun sekali itu akan terjadi. Itu sejak tahun 80-an ke sini ya. Gitu. Jadi keberulangan anomali iklim itu semakin sering. Nah, mau tidak mau para stakeholder, petani atau siapapun gitu ya yang mengusahakan dan itu tergantung kepada alam, mau tidak mau ya harus siap gitu. Ini harus menjadi bagian yang keseharian yang kita terima. Ini sesuatu yang given gitu.
Nah, bagaimana caranya? Tentu para stakeholder, kementerian-kementerian teknis mestinya yang saya bayangkan itu sudah punya langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah mitigasi yang sudah disiapkan, dan itu tinggal pencet tombol saja ya. Mana yang ketika terjadi El Nino, di mana yang perlu di-on-kan, mana yang perlu di-off-kan gitu ya. Hanya butuh beberapa langkah yang sifatnya ad hoc gitu ya untuk merespon hal-hal yang memang butuh direspon dengan cepat. Tapi untuk antisipasi dan mitigasi yang sifatnya rutin itu sesuatu yang sudah bisa disiapkan jauh-jauh hari gitu ya, tinggal on off gitu. Nah, apakah kita sudah bisa seperti itu? Sepertinya belum. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah membekali petani dengan senjata. Senjatanya apa ya? Mereka harus dibekali bagaimana caranya untuk bisa beradaptasi dan memitigasi kalau ada anomali iklim. Caranya bagaimana? Di masa lalu kita mengenal namanya sekolah lapang iklim ya. Sekolah jangan bayangkan ada gedung, ada ruang kelas dan seterusnya. Ini sekolahnya di lapang, sekolahnya di sawah, di lahan. Sekolah lapang iklim namanya. Nah, petani itu diajari kalau menerima informasi cuaca, informasi iklim seperti ini harus diterjemahkan dalam bentuk pola tanam. Kalau curah hujan 3 bulan, 4 bulan ke depan itu seperti ini, kalau sinar matahari 3 bulan, 4 bulan ke depan seperti ini, itu pola tanam apa? Harus nanam tanaman apa yang kira-kira kalau terjadi kegagalan itu tidak terlalu besar. Kalau kita menilik pernyataan Jokowi, pola konsumsi beras kita kan tidak berubah nih Pak, padahal banyak terjadi gagal panen. Apakah kita harus mulai berubah atau mengurangi konsumsi nasi atau beras gitu? Apakah komoditas pengganti nasi atau alternatif yang mungkin bisa menggantikan atau bisa merubah pola konsumsi kita? Ya, untuk merubah habit dan pola makan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun itu nggak mudah. Nggak mudah, apalagi kalau diharapkan beralih dari nasi. Nasi, kenapa? Padi, kenapa beras itu menjadi pangan hampir seluruh mulut warga di negeri ini? Karena satu, beras itu mudah didapatkan kapan saja, di mana saja. Itu pada saat pasar kle, pada saat panen raya, mudah didapatkan. Yang kedua, cara memasaknya mudah, cara penyajiannya mudah. Gizinya bagus gitu ya, kandungan gizi, kandungan protein, energinya bagus. Kalau dikomplementarikan, kalau digabungkan dengan aneka pangan yang lain itu enak. Yang berikutnya adalah dari sisi harga ya, ini relatif terjangkau kalau dibandingkan dengan pangan-pangan yang lain. Memang sekarang hari-hari ini ya harga beras itu lagi tinggi, lagi naik terus-menerus gitu ya. Tapi sebenarnya secara umum kalau kita tarik data agak panjang kan gitu, beras itu relatif kompetitif dibandingkan dengan pangan yang lain. Pertanyaannya adalah kalau Presiden ingin mendorong supaya warga makan pangan yang lain selain beras, apa? Komoditasnya apa? Satu-satunya yang mendekati beberapa sifat yang saya ceritakan tadi ya, gampang didapatkan di mana saja, kapan saja, relatif bagus dari sisi kandungan gizi, nutrisinya, penyajiannya juga mudah, terus dari sisi harga juga relatif terjangkau. Yang paling dekat apa? Itu gitu. Yang sepenuhnya itu kita impor. Oke, terakhir nih Pak, kalau kita mau memperbaiki ketahanan pangan kita, apa yang perlu dilakukan? Ya, untuk membuat kita punya ketahanan yang bagus, mau tidak mau sebetulnya diversifikasi, Mbak. Diversifikasi pangan. Jangan hanya tergantung kepada satu komoditas yang monolitik seperti beras, gitu ya. Kalau kita cek menu diet masyarakat kita, yang terbesar itu ya beras. Yang kedua, gandum, terigu gitu ya. Ini sebetulnya diversifikasi juga gitu. Tapi diversifikasi yang salah kaprah. Karena berbasis pangan dari impor. Mestinya berbasis pangan lokal gitu. Sebetulnya ada sekian banyak kandidat yang bisa menggantikan terigu atau gandum. Tapi pengembangannya memang kurang serius gitu ya. Bagaimana supaya bisa diversifikasi pangan itu terjadi? Seperti saya bilang tadi, pastikan produk-produk alternatif, pangan-pangan alternatif itu tersedia setiap saat ya. Kapan saja, di mana saja. Jadi akses fisik itu penting gitu. Orang kalau diharapkan beralih ke pangan alternatif, tapi suplai ketersediaan, kontinuitas ketersediaan di pasar itu tidak terjamin, ya susah gitu. Jadi pastikan dari akses fisik itu bisa dipenuhi ya, kapan saja, di mana saja. Yang kedua, dari akses daya beli, berarti harga ya.
pastikan bahwa pangan-pangan alternatif, pangan-pangan pengganti beras, itu secara ekonomi dan sisi harga itu kompetitif juga dengan beras. Nah, yang tidak kalah penting berikutnya adalah dari sisi gizi dan kepastian penyajian. Ya. Terima kasih, itu tadi pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI Godori. Ketua kelompok kriminal Yakuza Takeshi Ebisawa terancam hukuman 20 tahun penjara karena berusaha menjual bahan nuklir ke Iran. Bos kelompok kriminal asal Jepang itu bakal didakwa di pengadilan Manhattan usai berusaha menjual uranium dan plutonium yang bersumber dari Myanmar. Kasus ini terungkap usai otoritas dari Amerika Serikat menangkap Ebisawa. Bahan uranium yang berusaha dijual Ebisawa diduga bakal digunakan membuat bom nuklir. Melansir AFP, Ebisawa dituduh berkonspirasi menjual bahan nuklir, tingkat senjata dan narkotika mematikan dari Burma, Myanmar, dan membeli persenjataan militer atas nama kelompok pemberontakan bersenjata. Sebanyak 8.100 dokter magang di Korea Selatan mengundurkan diri merespon rencana pemerintah menambah jumlah mahasiswa baru di sekolah kedokteran. Jumlahnya ditingkatkan menjadi 2.000 orang pada tahun ajaran 2025. Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan kebijakan ini diperlukan sebagai persiapan perawatan populasi negaranya yang mengalami penuaan. Korsel termasuk negara dengan rasio dokter per penduduk terendah di antara negara-negara maju. Namun, kalangan dokter menolak gagasan ini karena menganggap pemerintah hanya membuat kebijakan populis tentang pemilihan legislatif April mendatang. Menanggapi fenomena resign massal, Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo akan melakukan segala upaya agar layanan terhadap pasien tidak terganggu dan tetap mendapatkan layanan. Pihaknya bakal melakukan segala cara agar pasien mendapatkan layanan. Singapura adalah salah satu negara Asia yang disinggahi Taylor Swift selain Jepang. Yang lebih spektakuler, Singapura menjadi satu-satunya negara yang menggelar konser Taylor Swift selama 6 hari di National Stadium Singapura pada awal Maret mendatang. Diperkirakan, konser Taylor mampu menghasilkan keuntungan setara 12 triliun rupiah atau lebih. Hal ini didukung adanya kenaikan permintaan layanan penerbangan dan akomodasi sekitar 30% saat tanggal pelaksanaan konser Taylor. Sementara itu, Singapore Tourism Board mengakui telah memberikan bantuan dana hibah untuk memuluskan pelaksanaan The Eras Tour Taylor Swift di Singapura. Pasalnya, mereka percaya pelaksanaan Eras Tour mampu mendukung pariwisata, khususnya hotel, toko, transportasi, dan restoran di Singapura. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Tadi kan sudah singgung nih soal diversifikasi pangan bisa jadi solusi ketahanan pangan biar kita nggak terus tergantung sama beras. Opsi pengganti beras pun banyak, mulai dari singkong, jagung, pisang, talas, kentang, sagu. Jadi tinggal pilih aja nih dan nggak asing buat kita. Tapi kenapa ya kok susah banget nih merubah kebiasaan warga? Kita obrolin bareng Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan KRKP Said Abdullah. Halo Pak, terkait dengan harga beras di Indonesia yang kian naik tinggi nih Pak. Nah, mungkin pertama apa aja sih Pak sebenarnya faktor dominan selain perubahan iklim gitu, dan ada nggak sih catatan dari Bapak sendiri? Ya, satu memang kalau kita lihat yang terakhir yaitu karena perubahan iklim kemarin ya, kekeringan, terus produksinya jadi lumayan berkurang kan, terutama di wilayah-wilayah sentral ya, di Jawa gitu, dan daerah-daerah yang sawah semi teknis irigasinya itu sebagian besar kemarin gagal juga panen gitu, itu satu hal. Nah yang kedua, kemarin juga ada pengaruh dari mobilisasi beras untuk bansos, itu sedikit banyak juga memberikan pengaruh, walaupun pengaruh faktor utamanya memang di ketersediaannya. Yang ketiga,
yang terjadi pada beras premium terutama ya. Terakhir kan di beberapa kota termasuk misalnya di Bogor, di Bekasi juga ada laporan di supermarket itu di retailer sempat kosong dan kalau toh ada sangat dibatasi kan jumlah pembeliannya gitu. Nah kalau yang di kasus beras premium karena juga ada faktor aturan soal HET ya, harga eceran tertinggi itu kan sekitar 12 atau 13 itu, sekitar itu. Sementara kan harga bahan baku dan harga jadinya itu di atas itu kan, di atas HET sehingga banyak pengusaha yang kemudian memutuskan untuk mengurangi atau menghentikan pasokan beras premium juga dengan para retailer juga karena ada aturan itu kan jadi tidak mungkin juga menjual dengan harga di atas itu karena melanggar aturan gitu sehingga dikurangin. Kalau di kasusnya yang sekarang di teman-teman yang punya penggilingan besar itu mereka agak berhati-hati memproduksi beras karena biaya produksinya tinggi. Kemudian kalau dijual terlalu tinggi juga produk mereka bisa jadi nggak masuk ke range harga gitu. Kalau dijual murah juga mereka pasti rugi gitu. Oke, artinya kan ada banyak faktor gitu ya Pak ya, harga beras ini jadi mahal. Tapi apakah nantinya gitu Pak ke depannya masyarakat Indonesia ini bakal menghadapi lonjakan harga beras juga gitu Pak di masa-masa mendatang? Ya kita nggak pernah punya prediksi yang pasti soal itu, tetapi peluang untuk terjadi situasi seperti sekarang di masa yang akan datang bisa jadi akan terjadi ya. Kenapa? Karena banyak faktor pemungkinnya yang bisa menyebabkan itu terjadi lagi. Pertama, tentu soal climate change yang itu di luar kontrol kita gitu. Kita yang hanya kita bisa prediksi kan misalnya tahun depan ini La Nina atau El Nino gitu. Paling menyiapkan diri sesiap-siap mungkin gitu. Kalau soal El Nino La Nina tetap akan terjadi apapun upaya kita kan. Faktor politik, sosial politik ya. Kayak kasus yang sekarang kan kalau kita rujuk ke pesta demokrasi kan konteks sosial politik ya. Berkembang gitu, itu juga punya pengaruh. Nah kita juga punya enabler kayak begitu juga kan. Ada pilkada nanti masih jalan, kemudian 5 tahun lagi ada pilpres, climate change masih mungkin akan terus terjadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya ke depan masih akan terjadi ya, peluangnya tetap ada, tinggal pertanyaannya sebenarnya seberapa siap kita melakukan proses adaptasi dan mitigasi terhadap peluang-peluang terjadinya situasi sekarang ini gitu. Pak, itu kan tadi kita bahas soal harga beras dan faktor-faktor penyebabnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita cermati kondisi harga beras yang mahal seperti ini, kan banyak lagi nih Pak yang kembali menggaungkan diversifikasi pangan nih Pak. Tapi bisa dibilang ini terjadi ketika harga berasnya lagi mahal aja nih Pak. Ketika harga berasnya sudah mulai normal kembali, program-program seperti ini, kampanye soal diversifikasi pangan ini cenderung nggak terdengar lagi Pak. Nah, gimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Sebenarnya ya kita punya banyak momentum untuk mendorong penguatan konsumsi pangan lokal ya. Terutama substitusi beras gitu misalnya sebagai pangan pokok. Satu ketika COVID gitu. Kita di lockdown di masing-masing wilayah, masing-masing desa gitu. Nah, keterisolasian itu kan harusnya dikembangkan, dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi pangan yang ada di lokal ya. Kemudian ketika perang Rusia-Ukraina misalnya, itu juga memberikan momentum bagi kita sebenarnya. Tergantung ke negara lain dalam konteks pangan itu sangat berbahaya gitu. Harusnya kita mengandalkan yang dari dalam gitu. Nah, terus yang terakhir tentu saja ketika El Nino tahun ini ya, itu juga memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa kalau tergantung hanya satu komoditi pangan pokok itu juga risiko. Tapi persoalan kan tidak semudah yang momentum-momentum itu seolah-olah kita juga alfa ya, tidak dimanfaatkan dengan baik gitu dan seolah-olah bukan kesempatan untuk dorong lebih luas gitu. Karena apa? Kita lihat para pihak terutama pemerintah misalnya political will-nya juga tidak cukup kuat untuk memanfaatkan momentum itu kalau menurut saya gitu. Di tingkat kenapa bisa begitu misalnya sederhana, betul pemerintah berkali-kali statement kita harus kembali ke pangan lokal, kemudian ini ada krisis segala macam, tapi sayangnya kan tidak diimbangi dengan upaya-upaya yang menunjukkan kesungguhan. Sederhana misalnya, kalau ada statement begitu, apa kemudian intervensi yang dilakukan? Apakah misalnya ada program yang secara kuat dan khusus dialokasikan untuk itu? Adakah anggaran yang memadai untuk melakukan itu? Kalau kita cek betul programnya ada,
walaupun kecil-kecil ya di Badan Pangan Nasional misalnya, bentuknya kampanye macam-macam. Tapi masa kita cek itu anggarannya cukup memadai nggak sih? Ada anggaran untuk kampanye doang. Tapi kalau mau ngomong soal orang supaya beralih konsumsi dari beras ke non beras gitu misalnya, kan ada dua hal yang harus disasar. Pertama adalah di arah produksinya, yang kedua di level konsumsinya. Nah, pertanyaannya, apa ada budget yang khusus, alokasi program khusus, dan budgetnya yang misalnya untuk menumbuhkan produksi pangan lokal selain beras? Ada nggak insentif yang diberikan? Ada nggak programnya? Ada nggak alokasi anggarannya? Itu kalau kita cek, sangat kecil sekali, atau kalau mau dikatakan bahkan cenderung nggak ada gitu ya, kita bisa saksikan itu. Kemudian yang kedua, pada level konsumsi misalnya, pertanyaannya, ada nggak upaya yang lebih sistematis dan masif kita lakukan mendorong perubahan pola konsumsi pangan kita gitu. Sederhana misalnya, mari bandingkan dengan iklan makanan olahan dengan iklan untuk konsumsi beras yang lokal, misalnya sorghum atau singkong gitu. Berapa banyak sih kita lihat iklan itu gitu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah, oke, pada saat krisis banyak yang ngomong, habis itu seolah-olah nggak ada gitu. Yang memang kita memang belum cukup serius melakukan itu kok gitu. Komitmennya nggak cukup serius, even cuman berhenti di statement gitu. Habis itu juga nggak diimbangi hal-hal yang lain. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan kalau sebenarnya diversifikasi pangan ini masih sekedar kampanye dan belum ada tindakan nyata untuk merubah pola makan dari masyarakat sendiri gitu ya Pak ya? Ya sudah ada kecil-kecil, tapi lagi-lagi kan kalau kita bandingin sama gerakan yang dibangun oleh Korea lah, sederhana yang saya tahu ya, melihat gitu. Itu kan artisnya dibiayai negara, kemudian pentas-pentas, pameran-pameran semua dibiayai negara gitu. Nah di kita ada nggak? Betul Badan Pangan saya ngelihat kemarin sudah ada program ya, diversifikasi pangan misalnya, ada kampanye makan pangan lokal berapa ribu orang gitu. Iya, harus juga diikuti kampanye, iya. Tapi juga harus diikuti oleh program dan kegiatan yang komprehensif, misalnya ada insentif bagi produsen bahan baku pangannya. Nah kalau kita kampanye terus kemudian insentif bagi petani juga nggak ada, kan juga orang nggak bisa nanam gitu kan. Terus yang kedua, misalnya pertanyaan yang lain, apakah gerakan diversifikasi pangan ini juga melibatkan food artisan pangan, chef, industri pangan, melibatkan enggak? Kalau kita ngelihat lagi-lagi saya Korea gitu, karena mempelajari itu, semua sektor kan, private sektornya diajak, chef, ahli masak segala macam. Nah di kita itu yang mungkin belum cukup kuat dilakukan secara masif di konteks nasional dan di berbagai wilayah gitu. Bagaimana keterlibatan memperwarupakan pangan-pangan lokal jadi pangan yang bisa digemari oleh masyarakat, terutama anak-anak sekarang gitu. Itu yang saya kira nggak cukup hanya kampanye pada akhirnya gitu. Pak, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal variasi sumber daya makanan pangan di Indonesia, apa aja sih Pak sebenarnya bahan pangan selain beras, yaitu bahan pangan lokal yang bisa dijadikan alternatif gitu Pak? Ya kalau kita melihat pada keragaman pangan yang ada, dan kita itu kan sebenarnya negara yang harusnya bersyukur dan beruntung ya, karena dari barat ke timur kita punya keragaman agroekosistem ya. Sistem pertanian yang berbeda-beda itu menyangkut soal kondisi lahan, kondisi iklimnya, juga termasuk jenis dan kondisi pertanamannya. Kita kaya banget gitu, dari timur ke barat kita ini sangat spesifik dan banyak yang khas lokal gitu ya. Nah itu yang harusnya dijadikan kekuatan kita gitu. Sekarang kan kita masuk pada jebakan penyeragaman pangan ya. Semuanya kan didorong dari zaman Orba gitu ya, didorong ya udah kalau sumber karbohidrat energi terbesar ya udah deh beras gitu. Padahal misalnya di kasus NTT gitu, punya sorghum, punya jagung lokal, jagung pulut yang itu kalau makan 1-2 biji aja udah kenyang kok gitu. Karena patinya tinggi ya. Kemudian di timur masih ada sagu, ubi-ubian di Papua itu ubi jalar besar-besar gitu, makan setengah aja udah luar biasa gitu. Nanti di barat lagi juga ada sagu kan, di Riau dan sekitarnya, di Jambi juga. Kita juga punya basis tepung-tepungan ya, ganyong dan macam-macam gitu ya. Pak, terakhir gitu ya, apakah Bapak melihat diversifikasi pangan khususnya ke pangan lokal ini adalah jalan keluarnya gitu Pak dari persoalan mahalnya harga beras? Dan kalau iya gitu Pak, apa aja nih Pak yang langkah-langkah yang mestinya ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah? Iya, saya masih punya keyakinan dan kepercayaan bahwa dengan sumber daya yang kita miliki yang beragam tadi ya, sumber daya pangan maksud saya, harusnya kita
kuat gitu ya, dengan melandaskan pada sistem pangan kita pada keragaman tadi gitu, sama kelokalan itu gitu. Tanpa itu ya sulit kalau kita hanya akan mengurus 1-2 jenis pangan saja yang diurus, yang dibiayai gitu ya, agak berat kan situasinya. Nah, kalau pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, tentu ada banyak hal seperti yang saya contohkan tadi. Satu, kalau belajar dari Korea atau dari tadi kasus gandum gitu ya. Satu, perkuat regulasinya, mau nggak mau gitu. Dicek ulang semua regulasi yang menghambat atau mengurangi laju percepatan diversifikasi. Kalau belum ada ya dibuat. Kalau sudah ada, kalau memang nggak relevan lagi ya dirubah dong gitu. Itu satu hal. Yang kedua, termasuk misalnya gini, kalau kita mau membangun pangan lokal, sementara impor gandumnya diberi pajak sampai 0%, apa itu fair nggak? Ya enggak dong. Pasti orang milih ke gandum, apalagi gandum udah lebih duluan memulainya sampai ke pengolahannya gitu. Ya kalau gitu, afirmasi dong kebijakannya juga gitu. Dikasih kebijakan kemudahan usaha di non-padi dan non-gandum. Yang kedua, ada pembatasan dong dalam konteks gandumnya, importasi gandum dong gitu. Itu satu hal dalam konteks polusi. Yang kedua termasuk sampai ke program ya. Nah yang plus alokasi anggaran ini juga jadi menurut saya perlu dilakukan. Tanpa hanya polusi dan anggaran yang memadai gitu ya, tanpa program yang baik juga nggak akan jadi apa-apa juga. Nah, programnya tadi harusnya didorong pada hulu hilir gitu. Jadi nggak cuma ngomongin soal pengolahan, soal pasar, tapi juga soal di hulu juga di produksinya gitu. Yang berikut, pelibatan para pihak secara luas gitu. Ini mau nggak mau harus begitu. Terima kasih, itu tadi Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan KRKP Said Abdullah. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Agama Yakut Holil Qomas berencana menjadikan kantor urusan agama sebagai tempat mencatat pernikahan semua agama. Artinya, tidak cuma buat umat Islam saja seperti praktik selama ini. Yakut inginnya KUA jadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama. Katanya, pengembangan fungsi KUA ini dapat membuat data-data pernikahan dan perceraian lebih terintegrasi. Sebab, saat ini warga non-muslim harus mencatat pernikahan mereka di pencatatan sipil. Padahal seharusnya, Yakut bilang ini urusan Kementerian Agama. Yakut juga berharap aula-aula di KUA bisa jadi tempat ibadah semua agama, soalnya masih banyak umat beragama yang kesulitan mendirikan rumah ibadah karena faktor ekonomi maupun sosial. Selanjutnya menuju Brebes, Jawa Tengah. Viral di media sosial soal polisi hingga tim SAR kena prank bocah tenggelam di saluran irigasi Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Unggahan itu menjadi bahan tertawaan warganet karena disebutkan bahwa bocah yang dicari-cari ternyata ada di antara warga yang ikut menonton. Kapolsek Jatibarang AKP Bupi Suparyoto mengklarifikasi kabar viral ini. Menurut Budi, petugas gabungan memang sempat diterjunkan untuk mencari bocah tenggelam setelah menerima aduan warga pada 22 Februari lalu. Namun, setelah dilakukan penyisiran selama beberapa jam, akhirnya pencarian dihentikan sebab tidak ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kata dia, kabar bahwa bocah yang dicari ternyata ada di kerumunan warga yang menonton hanya karangan warganet. Terakhir ke kabar perfilman Indonesia. Sejak dirilis 24 Februari 2024, film Agak Lain mampu tembus 7 juta penonton. Film garapan Muhammad Kli Aco dan Ernest Prakasa itu resmi menempati urutan kedua film Indonesia terlaris sepanjang masa. Agak Lain mampu menggeser film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang sekarang menduduki peringkat ketiga. Sedangkan peringkat pertama masih diduduki film KKN di Desa Penari dengan jumlah penonton sampai 10 juta. Agak Lain adalah film bergenre komedi horor yang menceritakan 4 sekawan, Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Mereka mengelola rumah hantu yang gagal lantaran dianggap tak menantang adrenalin atau menimbulkan rasa takut. Namun, setelah direnovasi,
rumah hantu itu malah menelan nyawa. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.